Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Habibur Rahman dengan NIM 240511132 asal Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu sistem manajemen rental kendaraan bermotor. Nah, ini adalah sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester oleh Bapak Freddy. Pertama, sedikit penjelasan. Program ini dirancang untuk mengimplementasikan konsep OOP dalam sistem penyewaan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengelolaan data kendaraan pelanggan serta transaksi penyewaan dan pembayaran secara terstruktur. Sebagai pendahuluan, di sini saya menggunakan dua library utama yaitu ABC dan DTEM. ABC sendiri dalam adalah singkatan dari Abstract Base Class. Digunakan untuk membuat kelas abstrak dan interface. Dan ini membantu untuk menjaga struktur kode agar setiap kelas turunan mengikuti aturan atau fungsi tertentu. Lalu ada date time, digunakan untuk menghitung lama waktu penyewaan kendaraan berdasarkan tanggal sewa dan tanggal pengembalian. Nah, lalu di sini saya membuat kelas untuk untuk kendaraannya sendiri. Di dalam kelas ini terdapat atribut utama seperti ID kendaraan, merek, model, tarif sewa. Lalu untuk sebagai penunjang di sini saya memberikan self status agar mengetahui status tersedia atau tidak. Selain itu terdapat Selain itu di sini terdapat metode penting yaitu tam- tampilan info yang tampilan info sendiri bersifat abstrak sehingga wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Dan ubah status yang digunakan untuk mengubah status kendaraan, misalnya dari tersedia menjadi disewa atau not available. Lalu untuk kelas turunannya di sini pertama saya eh, kelas turunannya adalah kelas turun dari mobil itu sendiri. Eh, Kelas ini memiliki tambahan yang spesifik untuk mobil yaitu jumlah kursi untuk menunjukkan kapasitas penumpang dan tipe transmisi untuk jenis transmisi seperti manual ataupun matic. Nah, fungsi tambahkan info ini digunakan untuk menampilkan informasi setiap mobil termasuk status ketersediaannya dan tarif sewanya per hari seperti itu. Lalu ada kelas turunnya lagi yaitu untuk kendaraan motor roda 2. Seperti pada mobil, kelas ini sebetulnya fungsinya sama, tapi di sini saya menggunakan spesifik yaitu untuk motor. Nah, untuk kelas motor, kelas turunan motor itu sendiri, saya menggunakan tambahan atribut seperti jenis motor untuk mengetahui motor itu matic atau sport atau yang lain lah. Dan kapasitas mesin yang menunjukkan besaran mesin dalam satuan cc. Nah, seperti halnya kelas mobil, kelas ini juga memiliki metode tampilan info yang menampilkan informasi lengkap kendaraan motor tersebut. Lalu ada kelas untuk pelanggan. Kelas untuk pelanggan sendiri ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang akan menyewa kendaraan. Atrib. Lalu untuk atribut yang saya gunakan yaitu ID pelanggan, nama, nomor KTP, dan
kontak. Lalu ini ada metode tampilkan info. Metode ini Metode tampilkan info ini untuk menampilkan data pelanggan. Sedangkan metode sewa kendaraan ini digunakan untuk melakukan proses transaksi penyewaan kendaraan. Nah, fungsi sewa kendaraan sendiri akan mengecek apakah kendaraan masih tersedia, dan jika tersedia, maka status kendaraan diubah menjadi disewa, dan sistem otomatis membuat objek baru dari kelas transaksi untuk mencatat hasil penyewaan tersebut. Eh, Lalu ada kelas untuk transaksi. Di sini pada kelas transaksi mempresentasikan setiap proses penyewaan kendaraan yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Lalu untuk atribut dalam kelas ini sendiri meliputi ID transaksi, pelanggan, kendaraan, tanggal sewa dan tanggal kembali, lalu total biaya yang akan dihitung berdasarkan lama sewanya itu sendiri. Metode utama dalam kelas ini adalah hitung biaya. Ini digunakan untuk menghitung lama sewa dengan selisih antara tanggal sewa dan tanggal kembali. Lalu ada proses transaksi. Berfungsi untuk memproses pembayaran menggunakan metode yang dipilih, maupun itu tunai, kartu kredit, atau transfer bank. Setelah pembayaran selesai, status kendaraan dikembalikan menjadi tersedia. Kelas ini menggabungkan konsep asosiasi antar objek karena satu transaksi melibatkan objek dari kelas pelanggan, kendaraan, dan pembayaran. Lalu untuk interface pembayaran sendiri, di sini menggunakan konsep kelas abstrak. Interface ini mendefinisikan satu metode yaitu proses bayar. Ini. Nah, setiap mode pembayaran yang berbeda akan mengimplementasikan metode ini dengan cara sesuai. Interface digunakan agar sistem dapat menambahkan metode pembayaran baru di masa depan tanpa harus mengubah logika utama dalam transaksi. Nah, untuk implementasi interface, sorry, ini salah. Di sini menggunakan pembayaran secara tunai, lalu kartu kredit serta transfer bank. Nah, lalu contoh penggunaan contoh penggunaan contoh penggunaan dalam kode tersebut adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat mobil satu, yaitu mobil dengan jenis Toyota, Toyota, lalu ada Avanza, terus harga, ini jumlah kursi, lalu untuk transmisi sendiri adalah manual. Lalu untuk motor ada Honda, Vario, jenis jumlah harga sewanya, lalu transmisi, lalu eh, kapasitas mesin dalam bentuk cc. Lalu pas sendiri ada, misal ini saya tuliskan nama saya Khalid Abdul Rahman dengan nomor KTP ini, lalu nomor kontak sini. Nah, terus langsung saja kita run. Nah,
Di sini terdapat output seperti ini. Mobil satu Toyota Avanza kursi 7 transmisi manual, tarif 350.000 per hari, status tersedia. Nah, untuk pelanggan sendiri ada ID satu, nama Broman, KTP, nomor KTP ini, nomor kontak. Terus ada output transaksi berhasil untuk kalian Broman memproses transaksi satu, pembayaran tunai sebesar berhasil. Transaksi selesai. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.